Saat ini di Timur Tengah sedang terjadi eskalasi militer baru yang membuka front perang baru, sementara Amerika Serikat dan Iran belum juga mencapai kesepakatan. Houthi Yaman melancarkan serangan di beberapa arah sekaligus. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2022, terjadi bentrokan militer besar-besaran secara bersamaan di beberapa front di negara itu. Selain itu, Houthi Yaman dengan dukungan Iran tidak hanya menyerang pasukan pemerintah, tetapi juga wilayah Arab Saudi, menantang aliansi militer baru Arab Saudi dengan Turki dan Pakistan. Dan ini hanyalah satu bagian dari gambaran keseluruhan. Karena pada saat yang sama, Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka dapat mempertahankan blokade laut terhadap Iran tanpa batas waktu. Dan Donald Trump meyakinkan bahwa setelah mengalahkan Iran, dia akan menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat. Namun pada saat yang sama, para analis menghitung bahwa dunia telah kehilangan 2,6 miliar barel minyak sejak awal perang ini. Ini adalah gangguan pasokan terbesar dalam sejarah selain revolusi Iran tahun 1979. Dalam episode ini, kita akan membahas kedua jalur perkembangan konflik di Timur Tengah. Nama saya Alexei Peci. Hari ini masih 14 Agustus, malam peralihan ke tanggal 15. Saya merekam episode darurat karena memang topiknya sangat panas. Sebelum kita mulai, saya mohon kepada Anda untuk berlangganan saluran ini. Kita sedang menuju 300.000 pelanggan, jadi saya akan sangat berterima kasih kalau Anda berlangganan. Jadi, mari kita mulai episode ini dengan berita dari Yaman, karena di sana kelompok Houthi sudah benar-benar memulai serangan besar-besaran, menghidupkan kembali perang saudara di negara itu. Pasukan Houthi dan milisi suku yang bersekutu dengan mereka menyerang posisi pasukan pro-Saudi di dekat kota Taiz di Yaman Tengah. Pihak terakhir mengklaim bahwa mereka berhasil memukul mundur serangan tersebut. Namun, saluran yang terkait dengan kelompok Houthi menyatakan bahwa mereka berhasil menembus pertahanan musuh dan terus maju ke depan. Selain itu, pertempuran kembali pecah di sepanjang garis kontak di Provinsi Lahij, yaitu di dekat kota Al-Qubaita, dan di Provinsi Marib, yaitu di pinggiran selatan dan distrik Harib. Jadi, jika begitu, siapapun yang mengetahui sejarah konflik ini, dimanapun pada tahun 2022, pertempuran sempat dibekukan ketika tidak ada pihak yang meraih hasil. Kini, pertempuran kembali pecah, hampir di seluruh garis depan yang dibekukan. Dan inilah pasukan perlawanan nasional, yaitu pasukan yang berada di bawah kendali pemerintah Yaman, melaporkan bahwa kelompok Houthi yang didukung Iran telah melakukan 78 serangan dalam sehari di wilayah pesisir barat negara itu, di mana 36 diantaranya dilakukan dengan rudal balistik dan 42 menggunakan pesawat tak berawak. Pasukan pemerintah menyatakan bahwa serangan Houthi tidak mengenai satupun target militer. Serangan tersebut menargetkan pelabuhan Al-Mukha dan fasilitas pelayanan sipil. Pemerintah menyampaikan bahwa Houthi mengalami kerugian personel dan amunisi di garis depan dan di parit-parit. Dan secara khusus, Houthi menyerang dengan keras posisi pasukan pro-Saudi di sekitar pelabuhan Al-Mukha tersebut. Mereka ingin merebutnya untuk menguasai garis pantai Laut Merah dan merampas keunggulan penting dari pasukan pro-pemerintah. Kenapa? Karena saat ini, sebagian Selat Bab el-Mandeb sebenarnya tidak berada di bawah kendali Houthi. Dan pelabuhan Al-Mukha ini langsung menghadap ke Laut Merah, lebih dekat ke Selat Bab el-Mandeb. Dan mereka ingin benar-benar merebutnya sepenuhnya. Beberapa hari sebelumnya, wilayah kilang minyak Arab Saudi di Jizan, dekat perbatasan dengan Yaman, juga telah diserang. Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap Houthi, dan pasukan pro-Arab Saudi melakukan pengeboman dengan artileri. Nah, di sini penting untuk dicatat, untuk saat ini, Presiden Amerika Donald Trump meyakinkan bahwa dari fase perang panas dengan Iran, dia beralih ke tekanan ekonomi tanpa pernah membuka omong-omong Selat Hormuz. Apa yang terjadi sekarang di Yaman, ini adalah yang pertama kali sejak tahun 2022, ketika antara pihak-pihak di Yaman terjadi bentrokan militer besar-besaran di beberapa front sekaligus. Houthi memanfaatkan situasi ini karena mereka merasa memiliki keunggulan atas musuh. Keunggulan itu berupa rudal balistik dan drone. Dan yang penting, posisi rentan Arab Saudi. Ditambah lagi tidak adanya sekutu yang benar-benar bisa membantu, termasuk sikap Amerika Serikat yang agak menjauh.
Dengan menekan Ariyat, Hutsi berharap bisa mendapatkan syarat negosiasi yang lebih baik untuk mengakhiri perang di Yaman. Sedangkan Iran melihat ini sebagai alat untuk menahan monarki Arab dan memberikan tekanan tambahan pada ekonomi mereka. Namun, sekarang ini juga menjadi ujian bagi kelangsungan aliansi militer yang baru dibentuk antara Arab Saudi, Pakistan, dan Turki. Saya ingatkan, mereka menandatangani fakta militer yang mirip dengan Pasal 5 Piagam NATO. Artinya, serangan terhadap salah satu pihak dianggap sebagai serangan terhadap semua. Nah, setelah penandatanganan fakta itu, kelompok Houthi menyerang Arab Saudi. Mereka menyerang kilang minyak. Sekarang, perang saudara di Yaman kembali berkobar. Dan sejauh ini belum ada tindakan apapun dari Turki atau Pakistan. Secara keseluruhan, tingkat eskalasi ini dikonfirmasi oleh angka-angka konkret dalam beberapa minggu terakhir. Pada 6 Agustus, kelompok Houthi mengumumkan serangan terhadap posisi pasukan Saudi di Hadramaut dan Marib. Saat itu, setidaknya 58 orang tewas. Serangan dengan menggunakan rudal balistik dan drone tersebut merupakan respons terhadap dugaan peningkatan kekuatan militer yang didukung oleh Arab Saudi. Dalam serangan serupa terhadap kamp-kamp militer di provinsi yang sama, setidaknya 30 personel pasukan pemerintah tewas dan 15 lainnya terluka. Houthi menembakkan 8 rudal dari provinsi Al-Jauf. Kerugian yang sangat besar terutama terjadi karena di salah satu kamp, para prajurit sedang berkumpul untuk latihan pagi. Mengenai pelabuhan Al-Mocha yang hari ini diserang oleh Houthi, pelabuhan itu tetap menjadi target utama. Saat ini, Houthi sudah beberapa hari menyerang pelabuhan ini, baik dengan drone maupun rudal balistik. Dan inilah perwakilan militer Houthi, Yahya Saria, menjelaskan arti strategis dari target ini, kutipannya. Pelabuhan Mocha memiliki arti penting karena letaknya di pantai barat Yaman dan dekat dengan Selat Bab el Mandeb, salah satu jalur laut terpenting di dunia. Namun di sini juga penting untuk dicatat bahwa tidak pernah ada perjanjian damai formal antara pihak-pihak di Yaman. Dan sejak Maret 2022, yang berlaku hanyalah gencatan senjata tidak resmi, jika Anda mau. Semacam kesepakatan gentleman di atas kertas, tetapi perjanjian damai secara langsung tidak pernah ada. Dan sekarang, pada dasarnya, bahkan kesepakatan gentleman itu pun sudah menjadi masa lalu. Dan perang di Yaman benar-benar meletus lagi dengan kekuatan penuh. Dan di bagian kedua, saya akan memberikan gambaran terkini tentang Iran itu sendiri, karena hal itu secara langsung terkait dengan apa yang terjadi di Yaman. Houthi dan Teheran bertindak dengan logika yang sama, yaitu memberikan tekanan secara bersamaan ke wilayah tersebut dari beberapa arah sekaligus. Dan inilah Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth saat kunjungan ke Panama kemarin menyatakan hal berikut, kutipan. Angkatan Laut AS dapat mempertahankan blokade seperti itu tanpa batas waktu, karena kami akan melakukan rotasi kapal seperti yang telah kami lakukan sejauh ini dan akan terus kami lakukan ke depannya. Jadi, ini adalah isyarat bahwa mereka siap untuk melanjutkan blokade terhadap Iran selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Dan kemudian Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengumumkan putaran baru tekanan ekonomi terhadap Iran. Kutipannya, nantikan pengumuman lebih lanjut minggu depan karena kami akan mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah isolasi ekonomi terhadap suatu negara. Nah, Anda tahu, saya memperhatikan bahwa pada awal bulan ini, Trump mengatakan bahwa dia sedang mempersiapkan serangan terhadap Iran dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bilang hal seperti itu belum pernah terlihat sejak Perang Dunia Kedua. Bahkan pada Perang Dunia Kedua pun hal seperti itu tidak pernah terjadi. Pada akhirnya tidak terjadi apa-apa. Itulah sebabnya sekarang saya mengajak Anda semua untuk tetap bersikap skeptis terhadap pernyataan Scott Bessent. Dia bilang, kami akan memberlakukan sanksi seperti yang belum pernah dilihat dunia. Ini akan menjadi isolasi terhadap Iran yang membuat seluruh dunia terkejut dan berkata, wah, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ya, mereka memang suka begitu. Tapi itu belum semuanya. Di sini puncaknya. Donald Trump mengumumkan bahwa setelah operasi terhadap Iran selesai, dia akan menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat. Selanjutnya, kutipan dari Presiden Amerika. Setelah kita selesai mengajarkan Iran, yang sekarang sedang mengalami kekalahan besar, dalam waktu dekat, saya akan menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat. Pada dasarnya, memang sudah seperti itu hari ini.
kami melakukan blokade. Tidak ada satupun kapal yang bisa melewati selat itu, kecuali jika kami sendiri yang mengizinkannya. Dan menurut data terbaru pada hari Kamis, dalam satu hari ada 9 kapal yang melewati Selat Hormuz, 5 menuju ke Teluk Persia, dan 4 keluar ke Teluk Oman. Saya tekankan, melalui rute yang telah ditentukan oleh Iran. Melalui Selat Bab el-Mandeb di Laut Merah, ada 19 kapal yang melewati dengan transponder yang menyala. Sebagian kapal berlayar dengan transponder dimatikan dan sama sekali tidak tercatat dalam statistik. Sementara itu, Iran terus menolak opsi kompromi terkait Selat Hormuz. Teheran sebelumnya menolak tawaran Oman untuk mengelola selat tersebut secara bersama dengan pembagian 50-50 dengan tetap bersikeras pada usulan mereka sendiri, yaitu satu jalur harus sepenuhnya berada di perairan teritorial Iran agar Iran dapat mengendalikannya secara efektif. Kerugian militer langsung juga terus terjadi, dan itu terjadi di kedua belah pihak. Korps Pengawal Revolusi Islam kemarin menembak jatuh satu lagi drone Amerika MQ-9 Reaper di atas Selat Hormuz. Dan berdasarkan data gabungan, kerugian drone Amerika jenis ini dalam konflik dengan Iran jumlahnya telah melebihi 45 unit, yaitu sekitar 25% dari total armada mereka. Skala kerugian ekonomi dari seluruh konflik ini juga sangat besar. Menurut perkiraan Kepala Saudi Aramco, dunia telah kehilangan 2,6 miliar barel minyak sejak awal perang ini. Ini setara dengan konsumsi dunia selama 25 hari pada tingkat permintaan sebelum perang sebesar 103 juta barel per hari, dan menjadikan gangguan pasokan saat ini sebagai yang terbesar dalam sejarah berdasarkan volume kumulatifnya, kecuali Revolusi Iran tahun 1979. Sebagian besar analis memperkirakan kekurangan minyak harian di pasar dunia sebesar 5 juta barel. Meskipun perusahaan Aramco menyebutkan ada kekurangan 11 juta barel per hari dari Teluk Persia. Ngomong-ngomong, kekurangan ini bisa semakin parah setelah para operator pipa Kaspia, konsorsium, menghentikan pengiriman minyak di terminal Laut Hitam mereka di Novorossiysk, Rusia karena serangan drone Ukraina. Dalam situasi ini, dilaporkan bahwa Badan Energi Internasional telah melepaskan 400 juta barel minyak dari cadangan strategis pada bulan Maret lalu. Dari cadangan pemerintah yang tersisa, sekitar sepertiganya dimiliki oleh Amerika Serikat, dan cadangan minyak strategis Amerika Serikat turun ke level terendah sejak Januari 1983. Kantor Akuntabilitas Pemerintah Amerika Serikat telah memperingatkan pada bulan Mei bahwa seperempat infrastruktur cadangan sudah tidak dapat digunakan, yang berarti secara nyata hanya bisa melepaskan tidak lebih dari 100 juta barel lagi. Dan disinilah gambaran yang menarik, karena menurut para ahli, banyak negara barat cadangan minyaknya sudah sangat terbatas. Sementara itu, Tiongkok dengan cadangan sekitar 1,7 miliar barel masih bisa menutupi volume impor pra-perangnya melalui Selat Hormuz selama hampir 1 tahun lagi. Cadangan negara barat hanya cukup untuk setengah tahun. Artinya, Tiongkok bisa dengan tenang menunggu perang ini berlalu. Kesimpulannya, kelompok Houthi di Yaman telah membuka beberapa front sekaligus yang telah dibekukan sejak tahun 2022 dengan harapan akan terjadi pertempuran. Mereka mengandalkan rudal balistik, drone, dan kerentanan Arab Saudi dalam situasi di mana negara itu tidak memiliki dukungan yang andal dari Amerika Serikat. Secara bersamaan, Iran sendiri terus menutup Selat Hormuz, menolak kompromi dengan Oman, sementara Amerika Serikat merespons dengan janji blokade tanpa batas waktu dan tekanan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan di tengah semua ini, cadangan minyak dunia, menurut perhitungan realistis para analis, hanya mampu menutupi kekurangan pasokan. Saat ini sekitar 0. Itu artinya semakin lama tekanan ganda ini berlangsung di Semenanjung Arab dari dua sisi, yaitu di Selat Bab el-Mandeb dan di Selat Hormuz, semakin dekat pula saat di mana cadangan fisik bahan bakar di fasilitas penyimpanan di seluruh dunia mungkin saja tidak cukup. Dan saat itu, mau tidak mau, dunia harus menerima syarat apapun, asalkan aliran minyak itu bisa dibuka kembali. Sampai di sini dulu, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja dari saya, jaga diri Anda, sampai jumpa.